Assalamualaikum kelas 5A. Selamat hari Sabtu. Semoga kelas 5A semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai muatan IPA, yaitu organ pencernaan hewan. Pada bab sebelumnya kita sudah mempelajari jenis-jenis hewan. Nah, kali ini kelompok hewan itu akan kita bahas satu persatu mengenai organ pencernaannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu serangga. Serangga disebut juga sebagai insekta. Nah, di sini kita ambil contoh yang sering kalian lihat, yaitu belalang. Nah, belalang di sini kalian kemarin sudah belajar kan ciri-cirinya, sistem pernafasannya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana belalang makan. Nah, ini anggaplah seekor belalang dengan antena. Nah, di sini dia punya mulut, dia punya ini jalur pencernaannya. Adanya esofagus, adanya tembolok, adanya empedal, adanya lambung, adanya usus, dan adanya anus. Nah, ini kakinya. Tuh. Ini kita lihat penampakan belalang dari dalam ya. Jadi ini adalah tempat pencernaan dari si belalang ini tadi. Nah, pertama, makanan akan masuk melalui mulutnya. Nah, setelah masuk di mulut, dikunyah, maka makanan itu tadi akan masuk ke temboloknya. Nah, tembolok itu tempat penyimpanan makanan sementara. Setelah makanan disimpan sementara di tembolok, maka makanan itu tadi akan kembali berjalan masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan dengan bantuan enzim. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk kembali dicerna untuk diambil sari-sari makanannya. Lalu masuk ke usus untuk diserap. Nah, sisa-sisa makanan itu tadi akan dibuang melalui anus. Nah, itu mengenai serangga. Sekarang kita ke hewan memamah biak. Hewan memamah biak itu kita ambil contohnya sapi. Nah, ini pura-puranya sapinya sedang makan. Nah, di sapi ini adanya esofagus, retikulum, omasum, usus halus, abomasum, dan rumen. Nah, sama setiap hewan itu memakan makanannya. Pertama sekali masuk melalui mulut, dikunyah dengan gigi dengan campuran air liur dan dibantu enzim. Setelah makanan yang sudah dikunyah tadi, maka makanan akan masuk ke rumen. Nah, dia akan masuk ke rumen atau disebut juga dengan perut besar melalui kerongkongan. Setelah dia masuk ke rumen, makanan akan dicerna dengan bantuan bakteri, lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam retikulum. Nah, di sini retikulum. Retikulum untuk mengalami proses fermentasi. Nah, dia fermentasinya dibantu oleh bakteri dan disinilah terjadinya
proses penjaringan benda-benda asing, mana yang makanan, mana yang bukan. Nah, di retikulum ini semuanya akan diproses. Setelah dia ke retikulum, maka makanan kemudian masuk ke omasum. Nah, omasum itu di sini sambungan dari retikulum disebut omasum. Nah, omasum ini kemudian di sini makanan kembali dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah makanan di omasum, dia kembali dicerna dengan bantuan enzim. Nah, di omasum ini bakteri-bakteri jahatnya dimatikan. Kalau tadi di retikulum itu terjadinya proses penguraian dan penyaringan benda-benda asing, benda-benda yang bukan termasuk makanan dari hewan memamabia. Nah, beda kalau di omasum. Kalau di omasum dia memisahkan bakteri jahat dan bakteri baik. Nah, setelah di omasum, makanan diserap oleh tubuh, oleh usus. Sari-sari makanannya diedarkan ke seluruh tubuh untuk menjadi tenaga. Nah, sisa dari semua proses itu tadi akan dikeluarkan melalui anus atau kotoran. Nah, kita ke yang ketiga, yaitu ikan. Ikan di sini atau Pisces. Nah, sistem pencernaan ikan itu juga sama. Nah, ikan di sini hidup di dalam air yang bernafas dengan insang, yang mengambil oksigen di dalam air. Nah, sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ikan ini juga melakukan makanan di dalam air. Dia memakan bakteri, memakan kotoran yang ada di dalam air. Nah, makanan-makanan itu tadi akan masuk melalui mulutnya. Nah, setelah di mulut akan ke kerongkongan. Setelah di kerongkongan, dia akan ke lambung. Nah, di lambung itu nanti akan dicerna dengan bantuan enzim, lalu akan kembali berjalan ke usus untuk diserap sari-sari makanannya dan akan dibuang melalui anus. Nah, ini untuk ikan. Nah, kita katak dan reptil atau amfibi. Amfibi dan reptil. Reptil ini hewan melata, amfibi ini hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Nah, di sini sama, ternyata katak dan reptil ini sistem pencernaannya. Dia akan mengambil makanan melalui mulut, kemudian ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan, makanan itu tadi akan berjalan ke lambung untuk dicerna dan dihaluskan. Setelah dari lambung, dia akan menuju usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Setelah ke usus halus, dia ke usus besar. Nah, setelah dari usus besar, nah di sini ada perbedaan dari hewan-hewan sebelumnya. Jika hewan-hewan sebelumnya itu dikeluarkan melalui anus, tapi amfibi dan reptil itu pembuangannya dinamakan kloaka. Nah, di sini perbedaannya ini tempat pembuangan amfibi dan reptil. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu sistem pencernaan burung atau aves. Nih, burung yang memiliki pundi-pundi udara, bantuan untuk dia bernafas saat terbang. Nah, di sini mungkin burung hampir sama dengan serangga. Dia mengambil makanan melalui mulut,
Kemudian akan berjalan ke kerongkongan. Nah, di sini di makanan itu tadi akan masuk ke tembolok. Setelah ke tembolok akan ke lambung, ke empedal, usus, dan terakhir akan dibuang melalui kloaka. Nah, itu untuk aves atau burung. Sekarang kita ke mamalia. Nah, mamalia di sini juga hampir sama, mengambil makanannya melalui mulut, kemudian ke kerongkongan. Dia akan berjalan ke lambung, kemudian ke usus halus, usus besar. Nah, lalu akan dibuang melalui anus. Nah, perbedaannya di sini, pembuangan amfibi, reptil, dan burung itu dibuang melalui kloaka. Tapi untuk serangga, hewan memama biak, ikan, dan mamalia itu akan dibuang melalui anus. Nah, setiap hewan itu akan mengambil makanannya melalui mulut. Nah, kemudian akan ada penjaringan yang berbeda-beda. Nah, makanan itu tadi akan hancur dengan bantuan enzim yang ada di dalam tubuh dari masing-masing hewan itu tadi. Untuk enzim kita akan pelajari di bab selanjutnya. Nah, untuk kali ini kita cukup mengetahui organ-organ pencernaan hewan dan bagaimana hewan itu makan sampai akhirnya makanan itu jadilah sisa pembuangan. Nah, semoga kelas 5A memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kita cepat kembali ke sekolah. Jangan lupa selalu gunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Nah, bagi yang ingin melaksanakan libur, tetap ikuti protokol kesehatan. Baiklah kelas 5A, selamat pagi. Assalamualaikum.